Halo teman-teman semua dari Unpar, kenalin nama gue Noah, dan gue bakal sharing a bit about solving the right problem in the food industry. Semoga sharing materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oh ya, sebelumnya gue juga mau terima kasih buat tim dari Hotspice Unpar yang udah percaya sama gue untuk bisa nyampein materi ini. Nah, a little bit about myself. Gue itu mahasiswa tingkat akhir dari Food Science and Technology Department di Institut Pertanian Bogor di IPB. And as a student, gue sangat tertarik banget nih terhadap food and agriculture sektor di Indonesia. Kenapa? Karena sektor tersebut adalah sektor yang paling fundamental yang manusia butuhkan. Kita bisa aja hidup tanpa teknologi ataupun tanpa sosial media, tapi nggak bisa hidup kalau kita nggak ada makanan. Tambah lagi, gue merasa sektor ini masih sangat minim perhatiannya di Indonesia. Padahal Indonesia kan selalu disebut sebagai negara agraris. Maksud gue adalah miris kalau misalnya kita tidak memberi fokus lebih terhadap sektor tersebut kan. And aside from my study, gue juga tertarik banget untuk belajar bisnis. And last summer, gue diberi kesempatan untuk menjadi salah satu project consultant di BCG Giving Back Project. Dan dari yang gue pelajari adalah, we like it or not, pasti somehow everything comes down to profit, whatever it is. Dan gue juga mengakui bahwa profit is what keeps the business alive, dan yang menjadikan suatu kegiatan itu bisa terus beroperasi. Dan semoga di sini sharing yang bisa gue berikan kepada teman-teman bisa berguna juga untuk teman-teman ngerjain lomba di Hot Prize ini. Oke, outline kita hari ini ada 3. Pertama, gue akan berbicara tentang why food for good. Yang kedua, gue bakal sharing a bit about solving problem in food industry and how to create a business case around it. Dan terakhir, how to put it into a 2-page essay. Nah, sekarang gue mau bahas kenapa Food for Good ini adalah topik yang sangat menarik dan kira-kira masalah apa aja sih yang bisa dijadiin inspirasi kalian. Sebelum gue lanjut, gue percaya setidaknya pasti kalian pernah baca-baca tentang masalah food waste dan juga program-program SDG tentang Zero Hunger. Tapi gimana sebenarnya menghubungkan itu semua menjadi sebuah business case yang solid? Now let me go through some of the impact dari problem-problem yang ada di Indonesia. Gue bilang ini impact karena this is just the tip of the iceberg, dan tugas kita semua kan nanti untuk membedah ini dalam-dalam. Oke, ini yang pertama. Yang pertama adalah non-communicable disease. Sebetulnya permasalahan utamanya itu adalah nutrition dan lifestyle, dan ini berhubungan banget sih sama food industry. Ini bisa terjadi karena food industry itu bertransformasi untuk selalu utilize less input to create more output. Namun, nggak semua bisnis memiliki hati yang baik. Kadang peningkatan teknologi tersebut digunakan untuk hal yang buruk, seperti contohnya pembuatan trans fat dan lain-lain. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang paling sering kalian dengar lah. Ini adalah food waste. Kalau di Indonesia, kalian perhatiin aja, contohnya di pasar basah. Itu sayuran dan buah-buahan kan nggak punya shelf life yang panjang ya. Tapi diperlakukannya itu jorok banget sama orang-orang di pasar. Cuma digeletakin aja di tempat yang lembab dan jorok. Ya jadi nggak heran aja kalau misalnya nggak sampai sehari produk-produk tersebut itu udah busuk dan akhirnya itu jadi food waste lagi lah. Lalu yang terakhir itu adalah, yang terakhir ini adalah kurangnya pengetahuan dari konsumen yang menyebabkan adanya kesalahan decision making dalam memilih makanan setiap harinya. Hal-hal seperti ini bisa menyebabkan masalah-masalah lain seperti masalah kesehatan, penyimpanan makanan yang kurang baik dan lain-lain. Nah, dari sini tuh sebenarnya kita bisa lihat kalau misalnya food for good itu very nice thing untuk dibahas, karena gue percaya banyak banget opportunity, apalagi di Indonesia, yang bisa kita capture dan bisa kita selesaikan di sini. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana kita bisa solving all of these problems. Sebelumnya gue pengen bahas dulu tapi tentang Agriculture Value Chain 101. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa agriculture value chain is actually very complex, dan di sini gue coba simplify dari production to table. Because there's too much problem to look for di sini. Ini contohnya, these are the companies that are solving problems. Gue di sini ngomongnya bukan bisnis tapi solving problem ya. Karena business is actually about solving customer problem. To get customer jobs done. Pertama, dari segi production, salah satu company yang ada adalah e-fishery, di mana dia membuat sebuah teknologi untuk membantu peternak-peternak ikan untuk memberi pakan dengan menggunakan auto feeder.
Dan juga contohnya di sini ada Crowdy. Crowdy itu salah satu seperti P2P lending, tapi untuk membantu biaya pertanian, karena untuk membuat lahan pertanian produktif itu membutuhkan modal, dan Crowdy membantu menyalurkan modal-modal tersebut kepada petani-petani yang membutuhkan. Nah, di sini ada yang menarik nih dari segi distribution dan retail. Itu contohnya ada Tandyhoop yang membantu menghilangkannya middleman agar petani mendapatkan margin yang lebih besar dan konsumer seperti kita-kita ini dapat membeli pada harga yang lebih murah. Jadi win-win solution kan ya. Nah, terakhir dari segi table ataupun kita bisa bilang dari segi customer-nya sendiri, salah satunya ada startup tapi ini bukan di Indonesia, namanya Food Maestro. Dia membantu memberikan knowledge tentang makanan untuk setiap kebutuhan dari setiap orang. Karena kita tahu bahwa nggak semua orang itu kebutuhan makanannya sama kan ya. Karena ada yang memiliki alergi dan segala macam. Nah, Food Maestro ini membantu mensimplify knowledge pengetahuan tersebut dalam sebuah aplikasi yang interaktif. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih kita caranya untuk menemukan problem yang tepat? Kalau kita mulai dari value chain tadi, itu bakal require long time and complex analysis. Jadi, I don't really recommend buat kalian untuk menganalisis value chain ini satu persatu. Tapi yang bisa kalian lakukan adalah untuk mulai dari diri kalian sendiri. Nah, kita selalu coba itu mulai dari diri sendiri, tapi ada dua cara nih. Kita bisa ngelakuin desktop research, dan dari desktop research ini kalian bisa baca majalah, baca publikasi, baca koran, dan pilih salah satu masalah yang kalian paling relate. Gue percaya di masalah pangan itu, pasti somehow kalian pernah ada merasa relate, oh, gue pernah nih merasa ini, dan I feel personal about this problem. Dan dalam hati kalian emang pengen menyelesaikan masalah ini. Itu yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua itu lebih seringkali unexpected. Kalian harus bisa menumbuhkan kayak rasa empati dan mendengarkan orang-orang di sekitar kalian. Lagi-lagi, pick a problem that is dear to you. Jangan pilih masalah cuma karena kelihatannya keren, kelihatannya bagus aja gitu kalau misalnya kalian punya solusi. Tapi kalian harus punya suatu feeling terhadap masalah tersebut. Karena di situ kalian akan merasa lebih wholeheartedly lah untuk mengerjakan masalah tersebut. Nah, setelah kalian pilih, please do a sense check if you will. Coba pikirin apakah sudah cukup spesifik dan punya impact yang terlihat atau tidak. Kenapa harus spesifik? Karena kita nggak mau menyelesaikan masalah yang terlalu kompleks. Kita mau nyelesain problem yang niche, tapi kita bisa nyelesainnya itu sangat baik, that people are willing to pay for it. Di sini gue bakal bahas sebuah case study yang anyway ini teman gue yang punya bisnisnya, dan gue membantu teman gue di sini. Teman gue ini menemukan problemnya juga dari diri dia sendiri. Dia lactose intolerant, jadi dia selalu bermasalah kalau minum susu sapi. Dia juga coffee drinker, tapi kalau pakai susu kacang atau susu almond, biasanya jadi bau kacang susunya dan malah ngalahin rasa kopinya. And it's a problem for her, a big problem. Dan terakhir, semua produk-produk tersebut itu masih produk impor dan harganya itu mahal banget di Indonesia. Ditambah lagi, if you're talking about dairy industry, kita tahu kalau misalnya dairy industry itu punya environmental damage yang cukup signifikan. Mulai dari penghabisan lahan, gas rumah kaca, dan banyaknya waste yang terbuang dari produksi mereka. Nah, di sini gue coba map out dan kelihatan apakah needs tersebut dapat diselesaikan oleh value proposition produknya atau tidak. Dan bisa kalian lihat ya, di sini cukup matching. Nah, solusinya adalah to create my own oat milk in a sustainable way. Nah, tapi ada satu step dulu yang harus bisa kalian lewatin sebelum kalian bisa memvalidasi apakah solusi ini tepat atau tidak. Dan step tersebut adalah data analysis. Nah, why is it important? Sebenarnya data analysis ini nggak terlalu ribet. Karena kita harus tahu dulu outcome yang diinginkan atau yang ingin divalidasi itu adalah ada 3. Pertama itu market validation. Kalian udah tahu ini masalah yang kalian pilih dan target marketnya. Seperti yang kayak tadi kan kita udah tahu bahwa problemnya ada 3 ini dan kira-kira jawabannya adalah oat milk gitu misalnya. Tapi kita harus tahu apakah solusi itu tuh masuk akal atau enggak sih di mata customer. Kita pengen tahu sebenarnya dari sisi customer, apalagi sih sebetulnya yang mereka butuhin, gali lebih dalam lagi apakah adanya produk itu akan menyelesaikan masalah mereka atau tidak.
Dan ada dua cara yang bisa kalian lakukan, cara kualitatif dan cara kuantitatif. Cara kualitatif bisa kalian lakukan dengan interview, dengan lewat kuesioner, dan hasilnya bisa kalian masukin ke dalam data analisis kalian. Dan kedua adalah data kuantitatif, seperti market trend. Nah, kalau market trend ini kalian bisa lihat apakah market yang kalian targetkan ini itu bertumbuh atau enggak sih. Kalau misalnya contohnya market dairy berkurang dan berpindah ke market oat milk. Nah, di situ kan kalian melihat bahwa customer itu punya preferensi berubah nih dari susu sapi menjadi plant-based milk, dan kalian melihat ada opportunity di situ dan telah tervalidasi. Nah, yang ingin divalidasi kedua adalah market size. Seberapa besar sih potensi market yang bisa kalian cakup nantinya? Di sini ada top down dan bottom up approach. Di sini gue nggak akan jelasin untuk lebih dalamnya lagi, tapi sebetulnya ini cukup penting karena kalian bisa tahu potensi kalian tuh sebetulnya sebesar apa. Percuma solusi kita bagus-bagus, problem kita bagus-bagus, tapi sebenarnya nggak banyak orang yang memiliki masalah tersebut dan terlalu spesifik. Akhirnya juga kalian nggak akan bisa menghasilkan revenue yang besar karena ada limitation orang-orang tersebut. Dan yang terakhir adalah impact measurement. Apa yang bisa bisnis kalian bawa kepada society? Apa disrupsi yang bisa kalian bawa sih untuk environment-nya? Nah, di sini ada dua, at a business level, where it solve people's need, dan yang kedua di environmental level, where it solve an environmental problem gitu. Ini contoh analisis yang bisa gue berikan kepada oat milk yang tadi. Di kiri itu ada proyeksi peningkatan market untuk non-dairy milk, dan yang kanan ditunjukkan juga bahwa dari alternatif non-dairy milk, pertumbuhan sales oat milk itu lebih dari 244% di tahun 2018 dan 2019. Jauh lebih tinggi dibandingkan market-market non-dairy milk lainnya. Bisa kita lihat bahwa berarti 244% yang ada di sini itu berkontribusi bisa dibilang paling banyak kepada peningkatan 12% di sini. Dan terakhir untuk dari segi environmental impact bisa dilihat bahwa oat milk jauh lebih efisien dibandingkan dairy milk in every kind of way, dari emission, land use, dan water use. Di sini kalian bisa lihat bahwa ketika kita memilih oat milk, seberapa besar sih emisi, land use, dan water use yang bisa kita save. Nah, di situ bisa menjadi environmental dan impact measurement yang bisa kalian paparkan di data analisis.